Hidrosfer adalah jumlah total air di planet ini, sebesar 70% dari permukaan bumi. Disebutkan dari data Universitas Leeds, air di bumi paling banyak terdapat di laut sebesar 96,5%, 1,7% dalam bentuk glacial es, 1,6% dalam bentuk air bawah tanah, dan sisa dari 0,2% terdapat pada sungai, danau, rawa, dan atmosfer. Air cair adalah aspek penting dari planet kita yang memungkinkan bumi mendukung kehidupan. Hal ini tidak hanya menentukan seperti apa planet kita, namun juga bagaimana kita hidup di dalamnya. Dalam video ini, Anda akan mengetahui bagaimana air dalam bentuk cair sangat berdampak dan penting bagi semua kehidupan di bumi, dan bagaimana keseimbangan alami siklus air baik secara langsung maupun tidak langsung mengubah manusia. Dampak langsung terhadap manusia. Salah satu dampak langsung manusia terhadap siklus air alami adalah penggunaan air tanah. Air yang disimpan di bawah tanah. Sekitar separuh pasokan air minum dunia berasal dari akuifer. Ini adalah air cair yang tersimpan di lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Akuifer seringkali menjadi sumber air utama bagi populasi manusia dan ternaknya di daerah kering. Saat orang mengambil air ini, air tersebut perlu diisi ulang secara alami. Kecepatan pengisian kembali akuifer bervariasi tergantung pada sumber yang mengisinya kembali, seperti salju dan hujan. Dan seringkali, laju penggunaan air dari akuifer oleh manusia jauh lebih cepat dibandingkan laju pengisian ulang secara alami. Oleh karena itu, ada banyak tempat di dunia yang akuifernya berisiko mengalami kekeringan. Tanpa air ini, populasi manusia di masa depan mungkin tidak dapat bertahan hidup di tempat-tempat ini. Dampak tidak langsung terhadap manusia. Perubahan iklim merupakan dampak tidak langsung yang besar dari aktivitas manusia terhadap siklus air alami. Hal ini menyebabkan planet kita memanas karena meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi. Karena bumi kita memanas, gletser mencair, dan permukaan air laut meningkat. Pola cuaca di seluruh dunia sedang berubah dan semakin tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, lokasi dan jumlah hujan yang akan turun juga mengalami pergeseran, dan jumlah air yang tersedia menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Ada banyak wilayah di mana masyarakat bergantung pada hujan musiman untuk bercocok tanam dan mendukung penggembalaan hewan. Meningkatnya kekeringan dan berubahnya jumlah curah hujan akan berdampak signifikan terhadap produksi pangan di wilayah itu. Sistem air alami juga terpengaruh oleh perubahan cuaca akibat perubahan iklim. Misalnya, yang pertama, angin topan yang lebih kuat dan lebih sering terjadi menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Yang kedua, perubahan pola hujan telah meningkatkan ukuran dan lokasi wilayah gurun di seluruh dunia. Spesies hewan yang biasanya bermigrasi kemudian mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan melintasi wilayah tersebut atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam banyak kasus, hal ini akan menyebabkan kepunahan spesies.